Baik, minta perhatiannya ya anak-anak. Ibu mulai. Sudah siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat semuanya. Apakah hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah. Apakah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia? Galau, siapa yang galau di sini? Aduh, kenapa Mbak Silva kok galau? Aduh. Semoga setelah kita belajar hari ini, semoga galaunya hilang ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, dipimpin siapa ya? Mas Adi aja sebagai calon imam yang baik ya kan? Silakan Mas Adi bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Oke, terima kasih Mas Adi. Baik, untuk tes konsentrasi dulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu dong, anak-anak. Ayo, nggak boleh mager. Ayo, pasti tadi pagi belum pada olahraga kan? Aduh. Belum sarapan? Oh iya, nanti setelah ini ya, sarapan. Oke, silakan semuanya tangannya di atas, tangan kanan di atas. Udah pada mandi kan? Oke, semua tangannya di atas. Oke, silakan semuanya perhatikan tangannya Ibu. Oke, silakan setelah ini ikuti perintah dari Ibu ya. Semuanya pegang hidung, pegang telinga, pegang dagu, pegang hidung, pegang hidung, pegang hidung, pegang hidung, pegang mulut, pegang mulut, pegang dagu, pegang hidung. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Tepuk tangan. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, berarti udah konsentrasi, berarti udah siap untuk pembelajaran hari ini. Untuk sebelum itu kita kesepakatan dulu ya anak-anak. Untuk peraturan kelas hari ini, yang pertama dilarang untuk membuat kegaduhan di kelas. Jadi bicara silakan seperlunya saja ya. Misal nanti diskusi atau memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua dilarang makan di kelas, tapi kalau minum boleh silakan. Kemudian yang ketiga dilarang untuk mengaktifkan handphone ataupun laptop selain untuk pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa disepakati? Oke, sepakat ya. Selanjutnya, Ibu punya 2 gambar. Untuk yang gambar pertama yang sebelah sini, bisa dilihat gambar apa? Sepatu boot. Kalau yang sebelah kiri? Bedanya apa kira-kira? Oh ya, yang jinjat ada runcing gitu ya? Oke, yang boot? Datar. Oke, kira-kira anak-anak kalau ke sawah, enaknya pakai boot atau pakai sepatu high heel? Oke, nyeker. Lebih enak nyeker atau lebih enak pakai high heel? Kira-kira kalau di tempat berlumpur, kemudian kita pakai high heel, apa sih yang terjadi kira-kira? Nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Nancep kan ya? Yang runcing itu nancep di lumpurnya gitu kan, nggak bisa. Kalau pakai boot kira-kira nanti nancep nggak? Karena apa? Datar. Oke. Permukaannya lebih luas yang mana? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang tekanan zat padat. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dibantu dibaca dong. Siapa yang mau baca? Atika. Mbak Atika silakan. Silakan dibaca. Oke, terima kasih. Jadi kita akan belajar mengenai konsep tekanan zat padat dan juga hubungannya antara gaya, kemudian luas permukaan, dan tekanan yang dihasilkan.
Jadi untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama kita akan melakukan percobaan. Nah, dari percobaan tadi kita akan berdiskusi bersama-sama, kemudian nanti akan ada presentasi hasil dari yang sudah kalian diskusikan dan juga percobaan, dan yang terakhir nanti ada kuis. Ye, gitu loh. Ye. Nah, setelah ini kita akan berkelompok ya untuk percobaannya. Ibu sudah bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Mbak Zulfa, Mbak Atika, dan juga Mbak Asa. Kemudian yang kelompok 2 ada Mbak Dea, Mas Adi, dan juga Mbak Zahra. Dan yang kelompok terakhir ada Mbak Amirda, Mbak Hanum, dan juga Mbak Dea. Oke, silakan berkelompok anak-anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sebentar ya. Untuk LKPD-nya akan Ibu bagi melalui WA group kelas kita. Oh iya. Oke, sudah Ibu share, silakan diakses anak-anak. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya. Oke, sudah bisa diakses semuanya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Sudah, kelompok 3? Oke, aman ya berarti? Oke. Gimana? Sudah Ibu share di grup? Oke, sebentar. Oke. Sudah? Sebentar. Oke. Untuk kelompok 2 yang belum berarti? Oke. Oke, sudah bisa ya berarti? Oke, kita fokus ke depan dulu. Untuk petunjuk penggunaannya, kita sudah berdoa ya tadi di awal, kemudian ada untuk identitas di awal silahkan diisi sesuai dengan anggota kelompoknya, kemudian dibaca dan dipahami tentunya untuk LKPD-nya. Kemudian nanti silahkan data hasil yang akan digunakan dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Dan nanti apabila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Oke. Jadi untuk mode pembelajaran kita hari ini sesuai dengan LKPD yaitu ada discovery learning ya anak-anak. Jadi nanti ada pengumpulan data, kemudian ada pemrosesan data, kemudian ada verifikasi, dan juga ada penarikan kesimpulan. Kelompok 2 sudah kan? Sudah? Aman kan? Oke, aman. Lanjut ya, kita fokus dulu ke depan. Di stimulus, amatilah masing-masing gambar berikut. Coba identifikasi perbedaan setiap gambar. Oke, silakan dilihat dulu anak-anak. Oke. Untuk yang gambar pertama dulu, ada yang mau mendeskripsikan itu gambar apa? Ada wortel. Oke. Terus?
Oke, yang satu tajam, yang satu tumpul. Kemudian yang gambar kedua, ada yang mau mendeskripsikan itu gambar apa? Oke, orang memukul pakai palu ya. Nah, perbedaannya apa? Orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, dari sini kira-kira muncul permasalahan apa sih? Dari kedua gambar, dari masing-masing gambar dulu. Misal kok gambar satu apa, gambar dua apa. Kira-kira gambar satu berarti ada tajam dan tumpul. Berarti itu apanya? Oke, permukaan pisaunya ya. Oke, yang gambar dua, kira-kira laki-laki cowok yang udah gede ya, sama anak kecil kira-kira perbedaannya apanya? Kalau buat mukul, ya kekuatan tenaganya ya, gayanya ya yang diberikan. Oke, berarti di sini identifikasi masalah apa yang bisa kita buat untuk stimulus ini? Kira-kira apa anak-anak? Oke, satu dulu ya. Siapa yang mau menyampaikan tadi? Zulfa, gimana? Bagaimana pengaruh luas permukaan benda terhadap tekanan? Ini untuk gambar pertama ya. Untuk yang gambar kedua, ada yang mau menyampaikan? Siapa? Yang belakang kelompok 3 kok diem-diem aja ya di pojok ini. Ya, kelompok 3. Gimana Mbak Merda? Bagaimana pengaruh besar gaya terhadap tekanan? Oke, silakan anak-anak bisa dicatat di LKPD-nya masing-masing ya untuk dua rumusan masalah ini. Oke, sudah? Bisa dilanjut ya? Lanjut ke pengumpulan data. Silakan bisa dibaca alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya. Ibu beri waktu 2 menit atau 1 menit ini? 1 menit, oke. 1 menit buat memahami langkah kerjanya. Oke, sudah? Sudah dibaca semuanya? Sudah selesai membaca? Oke, sudah. Sudah bisa dipahami atau ada yang belum paham nih dari langkah-langkahnya tadi? Oke, sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk percobaan. Nah, untuk percobaannya nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Empat ya? Empat. Warna apa silakan? Dipilih. Hijau. Oranye. Hijau. Ya. Untuk uangnya? Ya, dikembalikan ya. Jangan dibuat jajan. Oke, udah. Ini apa, Bu? Belum, nanti ya. Oke. Silakan bisa dilakukan percobaan ya. Sesuai dengan langkah kerja, nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya untuk percobaannya dan juga mengisi tabel data hasil sekaligus dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, silakan berkelompok. Nanti Ibu akan datangi setiap kelompok. Silakan dimaksimalkan waktunya, dimaksimalkan diskusinya, karena akan ada penilaian dari Ibu untuk keaktifannya, kemudian gimana cara kalian kerjasamanya akan Ibu nilai.
Yo, horizontal yang gimana? Ya. Ya, horizontal gini. Berarti kalau vertikal? Iya, betul. Ya, nanti pakai tangan kanan kiri barengan gitu ya, biar gayanya besar. Sama besar. Nah, gitu. Berarti nanti barengan ya, kanan kiri bareng biar gayanya sama. Tangan barengan, nantinya barengan gitu biar tenaganya sama. Kanan kiri gitu barengan. Yang gayanya sama, oh berarti ini yang beda. Oh, oke. Oke, kalau sudah diisi ya tabel data hasilnya. Ya, kalau yang ya barengan juga. Ini yang variasi yang apa? Ya satu orang nggak apa-apa, nanti kan bisa biar bisa bedain kan, nanti yang gayanya cuma kecil sama yang besar gitu. Gantian nggak apa-apa. Vertikal. Vertikal. Yang satu. Nah, kelihatan kan itu bedanya? Oke. Sampai retak. Oke, kelompok 1 sudah. Aduh, kelompok 2 nggak mau kalah. Kelompok 3 aman? Sudah selesai? Oke, pemrosesan sudah sampai pemrosesan data belum? Oke. Oke, aman. Oke, kalau sudah tabelnya, pertanyaannya juga sekalian dijawab ya. Oke, sudah? Oke. Ayo, siapa yang nyontek? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kita lanjut ya. Berarti selanjutnya presentasi hasil yang udah kalian dapatkan. Nah, untuk sistemnya nanti semuanya wajib maju ke depan. Jadi kan ada
Tadi ada 4 ya, 4 poin untuk data hasil, kemudian pemrosesan data ada 4 nomor. Nah, 4 nomor nanti, yang nomor 4 kita bagi menjadi 2. Ada yang hubungan sama yang grafik kan ya, pertanyaannya. Ya. Jadi nanti, cepat-cepatan siapa yang mau milih nomor berapa? Ini ada beberapa, ya silakan mau milih nomor berapa. Ini ada 3. Oke, antri. Oke, satu orang jawab 1 soal aja ya. Yo, siapa lanjut. Oke. Antri. Oke. Oke, siapa yang belum maju? Antri. Oke. Ayo. Oh. Oke, hati-hati temennya jangan. Oke. Siapa yang belum maju? Atika. Hati-hati temennya jangan ditabrak. Oke. Tenang, masih ada nomor 3 sama nomor 4 yang belum kejawab nih. Oh iya, pertanyaannya. Oke. Ini. Ya, yang nomor 4 ya. Iya, satu-satu. Biar temennya kebagian semuanya. Yang 4A yang hubungan ya, yang 4B yang grafik. Oh iya, tutupnya. Ini spidolnya mana? Oke. Oke, antri. Oke. Ada nomor berapa? Oke, nomor 2. Nomor 1 udah ya ini? Ya. Sip. Ini nggak apa-apa, sini nomor 4B. Ini nggak apa-apa. Yang B yang grafik ya? Ini tutupnya. Ya. Terima kasih. Ini coba agak. Nah. Oke. Apa mau nyari soalnya? Oke, sudah? Berarti sudah maju semuanya ya ini tadi? Sudah? Oke, terima kasih. Iya, santai-santai. Tidak usah terburu-buru. Oke. Semakin. Oke, terima kasih. Oke, bisa diperhatikan ke depan ya anak-anak.
Silakan dicocokkan dengan LKPD-nya masing-masing tadi ya. Kita ke data hasil dulu. Ketika gaya yang diberikan sama besar dengan posisi kain horizontal, hasilnya tidak terlalu dalam. Kelompok dilihat di LKPD kelompoknya masing-masing, benar apa enggak? Kalau vertikal, hasilnya dalam. Oke. Kemudian ketika gaya yang diberikan besar dengan sama-sama posisi kainnya vertikal, itu hasilnya kalau kecil. Oke. Kita ke posisi kain dulu. Ketika horizontal itu posisinya seperti apa? Mendatar. Kalau vertikal itu yang? Nah, kalau pas horizontal itu berarti luas permukaannya gimana? Besar. Kalau vertikal? Oke, kecil. Kemudian ketika sama-sama vertikal, gayanya besar dan juga kecil, itu lebih dalam yang mana? Oke, berarti kalau kedalaman tadi, berarti itu tekanannya ketika semakin dalam, semakin? Oke, semakin besar. Oke, lanjut ya. Berarti ini untuk data hasilnya sama semua? Oke, sama. Kemudian pemrosesan data. Untuk pertanyaan pertama, bisa dibacakan Mbak Asa? Yang sama, uang logam dengan posisi mana di dalam yang memiliki ukuran senjata itu uang yang posisinya vertikal. Terus permukaan dengan posisi vertikal itu lebih kecil daripada posisi yang horizontal. Oke, benar ya, berarti ini jawabannya. Yang pertama tadi siapa yang menjawab? Nomor satu tadi siapa yang menjawab? Mbak Hanum. Oke, sudah benar ya berarti. Kemudian yang kedua, silakan dibacakan. Mas Adi, nomor 2, pertanyaannya. Oke. Ketika gaya yang diberikan lebih besar, maka tekanannya akan semakin besar. Oke, nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Yang mau membaca soalnya, Mbak Dea? Oke. Iya, Dea Sarifah, silakan. Yang dalam mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua kelompok tersebut, mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Oke, jawabannya? Jawabannya, uang yang memiliki vertikal dengan gaya yang besar menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, berarti tekanan itu yang paling besar itu ketika luas permukaannya kecil, gayanya yang besar. Oke, udah benar ya berarti ini. Kemudian nomor terakhir. Siapa ya? Mbak Zahra. Oke, jawabannya? Iya. Oke, benar sekali ya. Berarti kalau hubungan antara luas permukaan dengan tekanan itu berbanding terbalik, kemudian tekanan dengan gaya berbanding lurus. Untuk grafiknya bisa dilihat ya di sini. Tadi siapa yang gambar? Mbak Atika. Ini gimana Mbak Atika bacanya coba? Oke. Oke, benar sekali, bisa dilihat di sini ya anak-anak.
Untuk variabel X-nya luas permukaan. Ketika semakin kesana kan semakin besar. Tekanannya justru semakin kecil. Ketika gayanya semakin besar, tekanannya juga akan semakin besar. Oke, sudah benar ya semuanya? Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Oke, karena sudah, ini ada Ibu tambahan materi dari Ibu. Silahkan bisa disiapkan untuk alat tulisnya, mungkin mau mencatat poin-poin penting. Jadi, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luasan bidang tekan. Nah, ini ada hubungannya sama gaya ya berarti. Nah, sedangkan gaya sendiri itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Kayak tadi kan diberikan gaya pastinya berubah bentuk kan? Ya. Kemudian, nah tekanan ini sangat berhubungan dengan gaya dan juga luas permukaan benda. Seperti yang sudah anak-anak lakukan percobaan tadi. Nah, tekanan zat padat tadi sudah dipraktekkan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan, khususnya zat padat. Nah, sehingga seperti yang sudah disampaikan Mbak Zahra tadi untuk pertanyaan nomor 4, apabila gaya yang diberikan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan sebaliknya, semakin besar luas permukaannya, justru tekanannya akan semakin kecil. Oke. Nah, dari hubungan tadi, kita dapat melakukan persamaan nih. Akan timbul persamaan namanya tekanan zat padat. Apa bisa dibacakan? Dengan P-nya apa? Satuannya? Pascal. F-nya? Gaya. Satuannya? A-nya apa? Satuannya? Meter persegi. Pinter. Nah, di sini anak-anak tadi sudah disebutkan ya bahwa gaya itu berbanding lurus. Nah, di sini berbanding lurus itu seperti ini anak-anak. Berbanding lurus dengan tekanan. Namun berbanding terbalik dengan Oke, bisa dipahami? Nah, tadi di stimulus ada gambar boot dan juga gambar high heel ya. Nah, maka ketika berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot itu, kita akan lebih mudah berjalan. Tadi katanya nggak nancep gitu ya. Nah, nggak nancep, tidak mudah terjebak di dalam lumpur dibandingkan dengan pakai high heel. Karena sepatu boot itu memiliki pijaan yang lebih luas permukaannya. Kan tadi sudah disebutkan ya, kalau luas permukaan itu berbanding terbalik. Jadi ketika luas permukaannya semakin besar, justru tekanannya akan semakin kecil. Sehingga ketika sepatu boot itu luas permukaannya besar, jadi kita tidak akan mudah terpelosok di dalam tanah yang berlumpur. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan tekanan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mata kapak dibuat tajam ujungnya. Ini kenapa kira-kira? Oke, biar lebih mudah untuk membelah kayu karena luas permukaannya kan kecil ya, berarti tekanannya besar. Kemudian alas sepatu dibuat lebih lebar untuk memperkecil tekanan. Kemudian bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput. Nah, ini juga untuk mempermudah bebek untuk berjalan pada tanah yang berlumpur. Kemudian ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur. Biasanya itu juga besar-besarkan ya, itu yang di proyek-proyek itu. Nah, itu juga untuk Nah, ya jeep juga biasanya kan di pantai-pantai itu kan kalau bannya kecil kan nanti mudah terperosok. Nah, besar, dibuat besar ini karena untuk memperkecil tekanan. Nah, juga ada jarum dan juga paku. Ada yang pernah ketusuk jarum? Sakit kan ya kalau ketusuk. Nah, jadi ketika jarum itu dibuat runcing untuk memperbesar tekanannya sehingga lebih mudah untuk menjahit baju seperti itu. Kemudian juga ada sirip ikan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak mengenai mungkin percobaan tadi atau yang sudah Ibu tambahkan? Apakah ada pertanyaan? Udah paham, pinter semuanya berarti. Oke.
Jadi sampai sini adakah yang mau menyimpulkan nih terkait pembelajaran kita hari ini? Kalau lupa, Ibu tayangkan lagi tadi tujuan pembelajarannya apa. HNM. HNM siapa HNM? Hanum. Coba dilihat lagi tujuan pembelajaran kita. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke. Kemudian yang kedua? Mm-mm. Mm-mm. Oke, benar sekali. Jadi, kita dapat menyimpulkan tadi ya pengertian dari tekanan zat padat, kemudian hubungan antara gaya, dan juga gaya terhadap tekanan, dan juga luas permukaan terhadap tekanan. Nah, sampai sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau dikonfirmasi, ataukah sudah paham semuanya? Nah, berarti rumusan masalah kita 2 tadi di awal sudah terjawab semuanya ya? Nah, oke. Nah, karena sudah paham dan tidak ada yang bertanya, maka waktunya kuis. Benar sekali, kuis. Oke, silakan anak-anak bisa diakses ya. Untuk linknya sebentar Ibu bagikan di grup. Silakan bisa dibuka HP-nya lagi atau laptopnya. Silakan bisa diakses kuis yang Ibu share di grup. Sudah bisa diakses kuisnya? Sudah. Oke, 1, 2. Ini tik-tik ada 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 siapa ini? Hanum belum? HNM. Oke. Hanum ada kendala nggak? Oke, sinyal. Hanum, gimana? Sudah bisa belum? Sudah. Sudah bisa kan? Oke, kita mulai ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Aduh, Amerda menyusul Zulfa ini. Wah, Zulfa tidak mau kalah ternyata. Oke, siapa ini yang mau menyusul Zulfa? Waduh, ini kok pada serius-serius banget ini. Aduh, apa tuh?
Oke. Oh, yang udah selesai ada Dea sama Zulfa ini. Gimana? Susah nggak? Kurang teliti. Ini tik banyak banget ya, ini ada tik tik tik. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, berarti ini ada juara pertama ada tik. Kedua ada Dea, yang ketiga Zulfa. Oh, ini ya. Kebanyakan salahnya di mana? Yang sulit yang mana, anak-anak? Yang hitungan. Oh ya, tadi belum sempat menghitung ya. Nah, hitungannya itu pakai rumus ini anak-anak. P sama dengan F per A. Diingat-ingat ya. Oke. Oh, ini. Yang contoh yang paling banyak ini. Contoh tekanan pada kehidupan sehari-hari ya. Tadi kurang teliti di situ ya. Oke, bisa diingat-ingat lagi ya tadi. Yang luas permukaan, paku tadi ya. Nah, luas permukaan, paku bagian datar itu lebih besar dibandingkan yang runcing. Berarti ketika yang runcing itu tekanannya akan semakin besar. Sedangkan yang tumpul berarti akan semakin kecil. Oke, terima kasih untuk sudah mengerjakan kuis. Selanjutnya, apakah dari kuis tadi atau dari semuanya Ibu tawarkan lagi apakah ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Cukup. Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ada yang namanya tugas. Aduh, mau kuis lagi. Oke, untuk tugasnya sangat simpel sekali. Silakan baca materi dan juga buat catatan penting. Nggak usah banyak-banyak, yang penting-penting aja terkait materi kita yang minggu depan itu tentang tekanan zat cair. Untuk halamannya di halaman 16 sampai 19 ya anak-anak. Dicatat di buku, jangan sampai lupa. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru nggak? Seru. Oke, kalau gitu Ibu mau kasih kertas sekalian, silahkan ditulis. Ibu mau evaluasi aja. Atau mungkin kalian mau request, Bu, minggu depan mau yang pakai video, Bu. Bu, minggu depan mau yang ke lab, Bu. Gitu boleh banget. Ini satu-satu ya. Kemudian nanti silahkan dikasih bintang ya di atas. Bintangnya 1 sampai 5 terkait rating untuk pembelajaran kita hari ini. Digeser ya. Nah. Oke. Nah, setelah diisi nanti diisi. Ibu beri waktu 1 menit cukup ya. Nah, boleh request Bu mau pembelajaran selanjutnya mau pakai video Bu, gitu boleh. Bu mau praktikum lagi Bu, boleh. Silahkan ditulis requestnya. Waduh, ini bintangnya mau jajan. Oke, mau dapat hadiah. Bakso. Sudah? Nah, sudah bisa dikumpulkan ke Ibu. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Oh, belum. Oh iya. Siapa yang sudah? Oke, terima kasih. Sudah? Di sini yang belum? Yang belum?
Oke, terima kasih. Oke. Zara? Waduh, ini Zara kayaknya bikin diary deh ini kayaknya malah. Oh, tak kasih lope-lope, terima kasih lope-lopenya. Oke. Terima kasih ya semuanya untuk evaluasinya hari ini. Selanjutnya gimana tadi? Kelompoknya juga kompak semuanya kan? Nggak ada yang ini malah ditinggal tidur kan ya? Oke. Untuk itu kita apresiasi dulu dong buat kita semuanya yang udah kompak banget di pembelajaran hari ini. Karena kalian semuanya keren, Ibu ada sesuatu buat kalian. Dibagi ya. Dibagi ya, dibagi. Oke, sudah. Jangan rebutan ya, itu rata kok semuanya dapat, tenang aja, tenang aja. Oke, sudah dapat semuanya? Diangkat dong, diangkat. Diangkat dong. Yeay, oke. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kalau kita merasa hidup kita banyak tekanan, solusinya adalah kurangi gaya dan perluas hati kita. Oke. Kita berdoa dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Mimin berdoa, kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu cukup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu semuanya. Ibu ada kekurangan mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Makan ketemu dong. Oke, dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.